Saya harap ini bukan mission impossible yang mendorong saya untuk mengusulkan adanya pertemuan antara Habib Rizik dengan Ahok. Apakah mereka hanya sekedar senyum-senyum saja? Apakah mereka kemudian melanjutkan dengan bersalaman? Apakah mereka melanjutkan dengan berpelukan? Dan kalau ini bisa terlaksana, saya kira kedua mereka inilah tanpa terasa secara langsung atau tidak langsung akan menjadi bapak bangsa. Para pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Kali ini saya mau membicarakan sesuatu yang mungkin dianggap tidak biasa, yakni mempersatukan dua tokoh. Tidak penting apakah tokoh ini Anda anggap besar atau kecil, tetapi dua tokoh ini telah pernah muncul di tengah-tengah politik Jakarta. Siapa mereka? Yang pertama adalah Habib Rizik. Yang kedua adalah Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Nah, kenapa saya ingin membicarakan ini? Yang pertama yang ingin saya katakan adalah bahwa kedua tokoh ini itu adalah sebuah merupakan bagian terpenting selama masa reformasi ini sebagai tokoh di dalam struktur politik simbolik. Kenapa saya katakan politik simbolik? Karena kedua tokoh ini dipersepsikan, sekali lagi saya katakan dipersepsikan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya masyarakat Jakarta, itu bergerak atau tegak di tengah-tengah asumsi keagamaan. Inilah yang kemudian saya maksud dengan politik simbolik. Kalau kemudian kita ingin menyatakan terus terang, kemunculan Ahok atau Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan posisi Joko Widodo atau Jokowi yang naik menjadi presiden, itu telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari perubahan sistem simbolik yang dikenal selama ini oleh masyarakat DKI Jakarta sejak 1945 sampai dengan kemunculan Ahok itu. Jadi kemunculan Ahok itu dianggap sebagai sebuah deviasi sejarah yang telah tersusun dengan struktur yang distrukturkan oleh gagasan-gagasan simbolik bahwa DKI Jakarta itu harus dipimpin di dalam kognisi simbolik itu atau di dalam politik simbolik itu oleh seseorang yang beragama Islam. Nah, karena itu kemunculan Ahok itu kemudian menimbulkan dalam dua tanda kutip ketakutan. Kalau kita sedikit mengungkapkannya secara lebih konstruktif adalah kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran pertama-tama karena Ahok adalah bukan termasuk dari kalangan pribumi. Yang kedua adalah Ahok bukan seorang muslim
Lalu kemudian apa yang dibayangkan ya sebagai rentetan ya logika adalah bahwa karena perekonomian Indonesia hampir secara keseluruhan, terutama di sektor private, di sektor swasta, itu didominasi ya, oleh para pemain-pemain besar yang berasal dari etnik ya Tionghoa, maka kemudian selalu dikaitkan oleh ya mereka yang tidak suka kepada Ahok. Ini adalah istilah yang paling sederhana yang saya gunakan, bahwa di belakang Ahok itu ada modal. Gitu. Ada struktur modal, ada struktur kapital, ada struktur kekayaan. Maka kemunculan Ahok itu dianggap sebagai ya integrasi antara ya kekuatan politik dengan kekuatan modal. Nah, ini adalah hal yang pertama ya di dalam persepsi mereka yang secara simbolik tergoncang oleh kemunculan Ahok di panggung politik. Yang kedua adalah bahwa Ahok kemudian menjadi simbol dari kelompok-kelompok apa yang disebut dengan, tetap dalam dua tanda kutip, sekular, yakni ya kelompok-kelompok mereka yang sebagiannya telah membebaskan diri dari apa yang disebut dengan politik identitas, lalu kemudian berusaha menciptakan sebuah ya masyarakat dan polite, maksudnya masyarakat politik yang plural, di mana kemampuan-kemampuan seseorang secara teknikal dan profesional untuk menjadi pemimpin lebih dipentingkan daripada latar belakang etnik atau agama. Nah, kelompok itu kalau kita lihat di dalam konteks ya pertarungan politik Jakarta di masa Ahok melawan Anies pada waktu itu adalah kemudian kita sebut ya sebagai ya masa pendukung yang ingin menciptakan ya sebuah tradisi politik baru yang melepaskan hal-hal ya yang disebut dengan primordial di dalam memilih seorang pemimpin. Nah, kemunculan ya masa pendukung Ahok yang tidak bisa kita katakan kecil itu menambah kemudian ketakutan dari kalangan apa yang kita sebut ya Islam kota, yakni mereka yang berada ya di wilayah perkotaan tanpa ya atau kurang ya berbasis kepada dunia pesantren dan kitab-kitab kuning sebagai rujukan. Mereka pada umumnya adalah langsung membaca ya atau mendapatkan dalil-dalil keagamaan itu langsung dari Al-Quran dan tokoh-tokoh yang berada ya di luar dunia pesantren. Lalu kemudian sebagian besar dari mereka itu berpendidikan umum, lalu kemudian ya di dalam konteks kemampuan profesional itu mereka berasal dari lulusan ya, perguruan tinggi umum dan bahkan ya sebagian ya signifikan dari mereka itu berasal atau lulusan dari perguruan tinggi luar negeri. Nah, jadi dilihat di dalam konteks ini, kemunculan Ahok yang diasumsikan
merupakan ya integrasi antara kekuatan politik dengan kekuatan modal atau kekayaan dari kelompok etnik tertentu, lalu kemudian munculnya ya pendukung-pendukung tertentu telah menimbulkan ketakutan atau saya katakan tadi kekhawatiran dari kelompok Islam kota. Nah, tetapi pada saat yang sama kemunculan Habib Rizik dengan pidato-pidato dia yang meyakinkan, lalu kemudian diikuti oleh ya kemunculan ya jutaan pendukungnya yang tidak bisa dikatakan ya tidak fanatik, seperti misalnya yang kita saksikan ketika Habib Rizik kembali dari Saudi Arabia ya, dari pengasingan ya Saudi Arabia, di mana kemudian kita menyaksikan massa yang begitu luas yang menyambut kedatangannya. Jadi di sini Rizik dan sekaligus pengikut yang kian bertambah itu adalah ya sebuah kekuatan, sekali lagi saya katakan didasarkan kepada politik simbolik. Karena sebenarnya tidak ada yang dipertaruhkan, tidak ada pertarungan kelas di situ, tidak ada pertarungan tentang wealth ya atau kekayaan, tidak ada pertarungan ya tentang ya sistem ekonomi apa yang cocok untuk diterapkan. Nah, tetapi kemunculan Habib Rizik dengan jumlah pengikut yang kian bertambah itu pun harus kita lihat menimbulkan ketakutan, sekali lagi ya, ketakutan atau kalau kita lihat dari segi positifnya kekhawatiran dari kelompok yang saya sebut tadi, yaitu kelompok sekular. Padahal ya keduanya antara Ahok di satu pihak dan Habib Rizik di pihak lain itu pada dasarnya sama-sama punya hak sebagai warga negara. Ahok sebagai warga negara dia punya hak untuk tampil mengartikulasikan diri untuk menjadi gubernur atau kemudian posisi-posisi politik lainnya, karena konstitusi memberikan jaminan semacam itu. Tapi pada saat yang sama Habib Rizik pun punya hak yang sama untuk mengartikulasikan pikiran-pikiran dia, menolak seseorang, menolak sekelompok orang untuk tampil menjadi pemimpin sepanjang itu dilaksanakan secara demokratis. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi ya, pada tingkat yang paling minimal itu adalah ketegangan terus-menerus. Yang kedua adalah terputusnya dialog ya, antara sesama anak bangsa, antara sesama warga negara Indonesia yang pada dasarnya sederajat. Dan yang ketiga, walaupun ya saya harap saya salah ya, adalah munculnya ketakutan yang konstan ya antara ya mereka yang bersimpati kepada Habib Rizik dan mereka yang bersimpati kepada Ahok sebagai ya tokoh yang muncul di dalam politik simbolik seperti yang saya definisikan tadi gitu. Dan ini ya menimbulkan persoalan lebih jauh karena kemudian di dalam pemilihan presiden yang akan datang, yakni pada tahun 2024, pola keterbelahan ini, pola ya kontestasi di dalam politik simbolik ini itu kemudian ada ya kemungkinan diproyeksikan ke depan, dan sebagai akibatnya ya kematangan politik dari masing-masing kelompok itu menjadi tidak tercapai. Dan kalau kematangan politik tidak tercapai, maka masing-masing kelompok itu
kelompok nasionalis sekuler, kelompok Islam kota yang kian memperluas pengaruhnya ke kepada kelompok-kelompok lainnya, apalagi setelah Habib Rizik keluar dari penjara baru-baru ini, itu akan semakin tegang. Lalu kemudian terhapus seluruh kemungkinan untuk melakukan dialog. Nah, jadi harus ada jalan tengah untuk dilakukan. Bukan atas nama teologis, bukan atas nama pandangan keagamaan, walaupun itu juga mungkin bisa dilakukan atas penafsiran baru terhadap ajaran-ajaran keagamaan, untuk kemudian mendorong sebuah situasi yang akomodatif bagi dialog kedua belah pihak ini, yakni dialog antara Habib Rizik dengan Ahok gitu. Nah, buat saya dialog Ahok dengan Habib Rizik ini menjadi penting. Pertama-tama adalah atas kepentingan pendewasaan politik rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sebab sekali lagi saya katakan, karena mereka bergerak di dalam politik simbolik itu tadi. Dan politik simbolik itu begitu diffuse, begitu gampang meluas kemana-mana, dan kemudian membangun logika-logika sendiri di mana dialog itu bisa ditinggalkan. Ini adalah alasan saya yang pertama, yaitu menciptakan kedewasaan politik, menerobos kepada tataran baru untuk meninggalkan politik simbolik itu. Yang kedua adalah untuk memperlihatkan kepada masyarakat secara keseluruhan tentang sincerity, tentang ketulusan perjuangan dari masing-masing pihak. Dari pihak Ahok dan pendukungnya, dan dari pihak Habib Rizik dan pendukungnya. Dua-duanya itu pada dasarnya mengibarkan bendera merah putih. Kedua belah pihak itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua belah pihak itu mengakui Pancasila sebagai dasar ideologi. Kedua belah pihak itu mengakui bahwa mereka memperjuangkan Indonesia pada hari-hari ini, hari belakang, dan hari ke depan. Lalu kalau begitu, kenapa kemudian tidak dibangun suasana yang bersifat dialogis? Gitu. Inilah yang kemudian mendorong saya harap ini bukan mission impossible yang mendorong saya untuk mengusulkan adanya pertemuan antara Habib Rizik dengan Ahok. Apakah mereka hanya sekedar senyum-senyum saja? Apakah mereka kemudian melanjutkan dengan bersalaman? Apakah mereka melanjutkan dengan berpelukan? Lalu kemudian memimpin masing-masing pendukung mereka untuk membangun media dialog di antara mereka, yang kemudian membuktikan bahwa masing-masing mereka itu sebenarnya dalam konteks Indonesia dalam konteks bangsa Indonesia dan dalam konteks kewarganegaraan tidak punya perbedaan yang begitu prinsipil, karena sama-sama memperjuangkan Indonesia, sama-sama memperjuangkan bagaimana kemerdekaan Indonesia bisa diisi. Dan kalau ini bisa terlaksana, saya kira kedua mereka inilah tanpa terasa
secara langsung atau tidak langsung akan menjadi bapak bangsa. Tidak ada gunanya lagi itu partai-partai politik, tidak ada gunanya lagi itu pemimpin-pemimpin politik. Seluruh pandangan bangsa itu akan tertuju kepada dialog antara Habib Rizik dengan Ahok dan dialog antara pengikut Habib Rizik dengan pengikut Ahok. Inilah renungan kebangsaan yang bisa saya sampaikan sekarang ini.